wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa, dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Tema pagi ini yaitu bagaimana menghapus dosa ghibah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah mendapat pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ghibah?" Rasulullah menjawab, "Engkau menyebut tentang saudaramu yang tidak ia sukai." Hadis riwayat Abu Daud. Kalau yang diomongkan itu benar atau fakta, itu ghibah. Kalau yang tidak benar itu fitnah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain atau aib yang meliputi perbuatan, tingkah laku, cacat fisik, dan sebagainya yang kalau disebutkan orang itu tidak suka. Tapi ada ghibah yang dibolehkan, yaitu bersaksi di pengadilan. Yang kedua, bertanya hukum atau minta fatwa kepada ulama atau ustadz. Yang ketiga, menunjukkan kebatilan orang atau kejahatan orang agar orang yang baik selamat dari kebatilan. Ghibah adalah dosa besar, dosa yang sering tanpa sadar kita lakukan. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 artinya, jangan kalian saling mencari-cari kesalahan, saling memata-matai, mencari aib satu sama lain. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian sendiri, sementara kalian tidak suka melakukan hal tersebut? Dosa ghibah atau gosip tidak hanya taubat kepada Allah, tapi juga harus minta maaf kepada orang yang dighibah atau digosipkan. Masalahnya ketika kita minta maaf dan berterus terang, bisa saja malah semakin menyakiti atau justru meretakkan persaudaraan. Syekh Profesor Dr. Abdul Muhsin Al-Badr, ulama besar yang mengajar di Masjid Nabawi Madinah, memberikan solusi bagaimana menghapus dosa ghibah tanpa minta maaf, yaitu 1. Memuji orang yang dighibah. Kita puji orang tersebut di hadapan orang yang pernah kita ajak ghibah. Yang kedua, puji kebaikan orang yang dighibah. Katakan, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Tentu setiap orang juga punya kebaikan. Yang ketiga, mendoakan kebaikan. Doakan kebaikan dan mohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan orang yang dighibah. Itu menurut ulama Madinah. Saya tambahkan dari menurut Buya Yahya dan UAS ya, juga senada dengan hal itu, dan harus memperbanyak istighfar dan minta maaf kepada orang yang kita ghibah tanpa perlu mengatakan bahwa kita sudah ngerasani, karena urusannya nanti jadi panjang. Jadi cukup kita minta maaf. Semoga itu Allah mengampuni. Terus kemudian mendoakan secara diam-diam orang yang kita ghibah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambung silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, buat baik, berhubungan baik. Demikian yang saya rangkum dari berbagai ceramah Ustadz. Semoga bermanfaat. Ada salahnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.